Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membawakan sebuah video presentasi yang berjudul model-model pengembangan kurikulum. Sebelumnya kita dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Nuna Istiqomah, dengan NIM 23040190131. Kemudian ada Eka Wahyu Kurniawan dengan NIM 23040190129. Selanjutnya yaitu ada model-model pengembangan kurikulum menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Rep Taylor, yang kedua ada menurut Hilda Tabak, yang ketiga Deka Weller, dan yang keempat dan kelima menurut Beauchamp dan Roger. Nah, sebelum kita mempelajari tentang model-model pengembangan kurikulum, alangkah baiknya kita mengerti dan kita pahami dulu apa sih pengertian atau definisi dari model pengembangan kurikulum. Nah, model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan kurikulum atau model-model kurikulum menurut para ahli. Yang pertama yaitu Rep Taylor. Sebelumnya, Rep Taylor ini merupakan seorang pendidik dari Amerika yang bekerja di bidang penilaian dan evaluasi. Sebagai bapak pengembangan kurikulum, Taylor telah menanamkan atas perlunya hal yang rasional, sistematis, dan pendekatan yang berarti dalam tugas mereka. Kemudian ada tahapan kurikulum menurut Taylor. Di sini yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama, objektifis, atau menentukan tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, dalam menentukan tujuan pendidikan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari siswa sebagai sumber tujuan, mempelajari kehidupan kontemporer di lingkungan masyarakat, penentuan tujuan berdasarkan tinjauan filosofis, dan peninjauan tujuan berdasarkan tinjauan psikologis. Tahapan yang kedua yaitu ada selecting learning experience, atau menentukan pengalaman belajar yang akan diperoleh guna mencapai tujuan yang dimaksud. Di sini ada beberapa prinsip pengalaman belajar, yaitu memberikan kepada siswa berbuat tingkah laku yang menjadi tujuan. Kemudian pengalaman belajar harus menyenangkan dan siswa harus terlibat dalam belajar. Kemudian diberikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengalaman harus dapat memberikan kemampuan berpikir, memperoleh informasi, mengembangkan sikap sosial, dan mengembangkan minat. Tahapan yang ketiga yaitu ada organizing learning experience, atau mengorganisasi pengalaman belajar yang diberikan. Tahapan yang terakhir ada evaluation, atau mengevaluasi efektivitas pengalaman belajar guna mengetahui tujuan pendidikan yang telah dicapai. Nah, ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan mengetahui